Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Har Dazaradai sin start. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam, oh, langsung banyak yang nyambung. Oke. Ya, siap. Ini ada akun Sri Mulyati. Waduh, Fatimah kok ngomong sendiri? Ya ampun. Betul ya, kitab ya. Punya mata tidak bisa melihat, punya kuping nggak bisa mendengar, punya otak nggak bisa mikir. Betul. Oke, kita dengarkan lagi video. Ucapkan salam kepada orang kafir. Para ulama berbeda tentang memulai salam kepada orang kafir. Sebagian mengatakan kita tidak boleh memulai salam dengan assalamualaikum karena itu salam khusus kepada orang kafir. Disabdakan Nabi Lata. Sebentar, lihat, perhatikan. Ada berapa kepala manusia di sini? Dan ada berapa kepala ini yang selalu didoktrin dengan aturan-aturan yang justru ini bertolak belakang yang disebut orang beragama. Betul gak sih? Ya, seperti yang saya katakan, agama seharusnya dijadikan orang untuk menjadikan tolak ukur, ya, pengetahuan, teladan, nasihat, ya, kemudian akan membawa orang tersebut menjadi berpikiran positif, yang pikiran negatif menjadi positif, orang yang jahat bisa menjadi baik. Tetapi ketika, ya, mereka justru mendudukkan agama itu sebagai junjungan, yang pada akhirnya mereka hanya menjunjung agamanya, bisa membunuh orang demi agamanya, bisa membenci orang lain demi agamanya. Karena doktrin-doktrin yang mereka kemukakan. Contohnya, kita lanjutkan lagi ya. Tabda'ul Yahuda wan Nasara bitahiyati Abi Salim kama qala Rasul. Jangan engkau memulai dengan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, termasuk di dalamnya adalah orang kafir, memulai dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu. Tuh, ya kan? Ini ajaran kebencian apa ajaran rahmatan lil alamin? Ayo, saya mau tanya sama umat Islam yang masih punya kepala. Ya, kalau ajaran rahmatan lil alamin itu ajaran orang yang tidak mengotak-otakkan diri, orang yang tidak sok-sok suci sendiri, yang tidak merasa benar sendiri, yang merasa punya saudara sendiri, tapi ajaran ya yang memiliki pri kemanusiaan, ya, bukan menjadi Tuhan yang menghakimi sesama manusia, ya. Kalian sesama manusia seolah jadi Tuhan saja, boleh menghakimi orang lain itu kafir lah, orang lain itu menjadi kerana neraka lah, boleh dikasih selamat dari lah, ya. Saya kan nggak paten, tahu nggak sih kalau kita masalah. Justru ketika kami memberikan salam kepada kalian, kami ingin bermaksud memiliki hubungan yang baik, menghormati agama kalian. Ternyata kalau ketika kami memberikan salam kepada kalian, justru kalian balas dengan kutukan, oh sorry saja, ya. Itu artinya, oh ajaran Anda ternyata seperti itu ya, bagi kami itu bangke, ya. Mohon maaf. Ajaran seperti itu bagi kami bangke. Coba perhatikan, ketika orang Kristen memberikan salam kepada Konghucu, apakah tiba-tiba menjadi Konghucu? Ya, akal dong, otak dong digunakan. Makanya saya mau tanya sama orang yang punya kepala masih. Bu Ya. Fatimah, Ya, memangnya mereka punya otak? entahlah. Mungkin sudah pindah di celana Pak otaknya. Karena mereka sudah berpikir begini, yang punya surga itu mereka, yang punya dunia ini juga mereka, Pak. Coba bayangkan, ketika mereka puasa, ya, orang lain juga disuruh puasa. Bayangkan, ini misalkan ya, saya tinggal di apartemen misalkan, ya, terus saya tidak bisa memasak di situ, nggak punya peralatan dan kompor masak sebagainya. Mau nggak mau saya harus membeli begitu kan. Nah,
ketika restoran, rumah makan ditutup semua dan semua wajib puasa dan gak boleh ada jualan, bagaimana orang ini bisa dikatakan agamanya penuh rahmatan lil alamin? Kenapa? Memaksakan. Kalau mengatakan Islam itu indah karena tidak ada paksaan, dengan cara kalian ya men-sweeping orang-orang yang berjualan pada saat puasa, itu sama saja kalian itu memaksakan. Lagi pula, kalian yang merasa punya surga dengan jalan puasa kan kalian, toh kan kalian akan menganggap kami ini masuk neraka kan? Ya biarkan kami masuk neraka. Ya. Tapi gini Bu, ini kembali juga kepada pemerintahannya Bu. Pada pemerintahannya di Malaysia nggak seperti di Indo loh Bu. Jadi Malaysia lebih toleran loh, meskipun mereka itu negara Islam Malaysia itu. Tolerannya dengan versi yang berbeda Pak sebenarnya. Lemah sekali gitu loh Bu. Nggak bisa menjalankan hukumnya. Itu repot. Nah ini saya lihat gambar, nggak tahu siapa itu, gambar yang ada di mana, di tengah-tengah layar itu. Iya ini Pak, itu Buya. Iya ini ya, Pak ini ya. Orang-orang ini Buya Sakur ya. Iya ya. Ya, ini sekarang saya ada pertanyaan penting ini ya. Penting nanti Bu Fatimah bikin video minggu depan ya. Orang Arab ini sangat rasis kepada pribumi Indonesia. Coba temukan makam orang Arab yang ada di makam Islam. Tidak ada. Orang Arab ini kalau meninggal di Indonesia itu dikubur di bawah rumahnya. Coba temukan aja. Siapapun tua muda coba tunjukkan satu. Kalau ada orang Islam, orang Arab mati dimakamkan di makam Islam. Tidak ada. Mungkin ada satu dua yang sudah betul-betul berasimilasi, tapi sebagian besar 99% itu kalau mati itu bilang aja, oh dia ke Mekah nggak pulang. Itu sebetulnya sudah mati, dimakamkan di dalam rumahnya. Jadi nggak mau mereka dimakamkan sama dengan pribumi, orang Jawa, orang Bandung, orang apa, nggak mau. Coba selidiki itu Bu. Nanti uploadkan aja di sini. Nanti mayatnya nanti merasa tercemar ya dengan orang pribumi ya. Iya, nggak ada Bu, nggak ada. Coba rekan-rekan yang di sini aja, yang di sini coba kita tanya, apa ada yang pernah melihat? Kalau makam Cina, makam Belanda, makam Inggris ada, nggak apa-apa. Kalau Belanda meninggal karena Belanda ya mungkin agamanya Kristen, Katolik dimakamkan di makam Kristen ada. Tapi orang Arab meskipun dia beragama Islam, tidak ada yang digotong rame-rame, dimakamkan seperti orang pribumi di makam Islam, nggak ada. Itu penting, itu menarik loh Bu. Coba di-upload aja, dibikin videonya. Iya, itu ada videonya ya. Iya, beberapa hari lalu saya juga dapat orang Islam sendiri yang di Indonesia, yang mereka sadar akan Nusantara ya. Mereka pergi ke Timur Tengah ya, negara Arab ya. Mereka mewawancarai tentang julukan Habib. Mereka nggak ada yang kenal kata-kata Habib itu siapa. Kalau dibilang cucunya Nabi, ketawa semua mereka. Ya, yang ada cuma di Indonesia, itu aja. Orang-orang Yaman itu wah bagikan surga di negara kita ini. Karena mereka disanjung-sanjung luar biasa, ludahnya, kakinya, wah pokoknya dianggap karomah semua lah. Ya, bahkan mereka ketika dikubur nggak mau dicampur dengan pribumi karena merasa tercemar. Benar. Mereka harus disiapkan. Nah ini satu lagi Bu Fatimah. Makin kebodohannya makin parah saja ya. Ini satu lagi Bu, mengenai penyebar agama Islam di Indonesia. Kan selama ini diagung-agungkan Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Giri. Ternyata Wali Songo itu semua dari Xinjiang, Cina. Jadi orang Cina. Betul. Ya, makanya mereka ini heran gitu loh. Sekarang sudah tidak memuat video lagi tentang Wali Songo yang bisa merubah cangkul menjadi emas, atau Sunan Ampel yang bisa merubah pisang goreng jadi bakpok. Ya ada, bingung. Ini makanya ini loh, agama kebingungan ya ini. Itu loh Bu. Iya. Karena mereka tidak bisa melihat Muhammad itu kayak apa ya, jadinya tuh mereka menganggap bahwa cucunya yang dianggap mengatasnamakan diri cucunya itu dianggap pokoknya dia melihat sosok nabinya aja gitu. Makanya disanjung-sanjung sedemikian rupa. Setidaknya mereka melihat bahwa darahnya Habib itu darahnya Rasul itu, makanya mereka mendewa-dewakan Muhammad sampai sedemikian rupa. Mereka bisa Bu, sekarang bisa, mereka bisa melihat nabinya Bu, itu ada di channelnya Sunnah Nabi, ada gambarnya. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi bagaimana Islam ya selalu menunjukkan hal-hal intoleransinya ya. Dulu tuh nggak pernah ada doktrin-doktrin begini, makanya kita masih menganggap bahwa Islam itu oke, rahmatan lil alamin, oh baik semua gitu ya. Tapi sekarang ya jangan harap ya. Ini adalah sebagian ulama mengatakan tidak boleh dengan salam khusus seperti itu. Kemudian sebagian lagi mengucapkan assalamualaikum itu juga boleh. Lah ini juga banyak ulama mengucapkan salam dengan kalimat assalamualaikum kepada orang kafir boleh, dan tidak apa-apa kita ambil pendapat ini, boleh mengucapkan salam kepada orang kafir yang bakal jelas-jelas menjawab dengan benar.
Yang dilarang adalah mengucapkan salam kepada orang kafir yang akan menjawab dengan jawaban yang tidak baik. Pada zaman Nabi ada orang bersalam assalamualaikum kepada orang kafir. Assalam kan namanya keselamatan. Rupanya dijawab sama orang kafir waalaikumsalam. Assalamualaikum, kita mengucapkan salam sejahtera, semoga dilimpahkan kepadamu. Dianya menjawab racun untukmu. Nah, maka di saat itu nggak boleh. Kalau orang kafir yang tidak biasa hidup baik dengan kita, maka jangan mudah mengucapkan assalamualaikum, nanti dibalas dengan waalaikumsalam. Nah, inilah yang saya bilang teman-teman ya, kalau ajaran cuma menyamakan dengan ajaran-ajaran disebut kafir, buat apa ada Islam? Ayo Slim, coba pikir. Kata asbabun nuzulnya larangan tentang assalamualaikum, rupa-rupanya umat Islam pernah tersinggung gara-gara orang kafir hanya menjawab assalamualaikum salam, ya, dibalas dengan tidak baik. Kemudian dia juga membuat fatwa melarang untuk menerima salam dari orang kafir dan memberikan salam kepada orang kafir. Buat apa kita beragama menganggap agama yang paling sempurna? Dul. Ya, cobalah kita mikir, kesempurnaan Islam itu di mana kalau sama perlakuannya? Yesus mengatakan, kalau engkau hanya bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa upahmu? Itu yang disebut sempurna. Bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas kebaikan dengan ketidakbaikan. Ya, gagal nggak sih? Semua gagal. Kok klaim-klaim itu, klaim segunung itu apa sih mau dibuktikan Islam itu? Kenapa seberapa kali saya membuat tantangan sama kalian? Ayo, yang disempurnakan oleh Muhammad apa? Ya, dari segi kesempurnaan dari mana? Dari segi pengajaran. Ya, dari segi apa sih yang mau diandalkan umat Islam? Semua hanya klaim-klaim belaka. Termasuk ada ayat tertulis, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Inna dinallahi Islam. Ya, percuma ada ayat-ayat yang cuma hanya mengklaim seperti itu, tapi pada kenyataannya tidak terbukti. Ya, saudaraku. Selanjutnya, ya, kami non-muslim yang kau kafir-kafirkan, ya, kami tidak paten kalau kalian tidak mau menerima salam dari kami, ya. Tapi yang jelas, ketika kami beribadah jangan ganggu saja sudah bagus, tahu nggak? Membangun gereja jangan dipersulit, itu sudah bagus, ya. Jadi kalau cuma hanya klaim-klaim rahmatan lil alamin, noman-nomin, ya, percuma. Ya, agama yang paling diridhoi percuma, kitab yang paling sempurna percuma, nabi yang paling suci percuma semuanya. Lagi pula kami umat Kristen dan seluruh agama yang lain, bukan hanya Islam, bukan Islam, ya, kami tidak sudi masuk surganya Islam. Oke? Paham ya sampai sini, ya? Apologet bicara secara tegas. Karena ketika kalian banyak bicara seperti ini, justru dalam perkara-perkara kehidupan sehari-hari menunjukkan intoleransi. Kami sama sekali tidak memiliki simpati terhadap Islam. Bukan kami Islamfobia tanpa sebab, ya, kami Islamfobia karena perlakuan kalian sendiri. Oke, lanjut. Mirip kan? Lamnya dihilang. Waalaikumsalam, kematian dan racun untukmu. Nah ini. Nah, maka larangan itu dijelaskan para ulama, larangan mengucapkan salam kepada orang kafir yang memang dia ada kebencian dengan kita. Maka selanjutnya, supaya kalian tahu, ya, tadi dia menjawabnya katanya orang itu kan meracun, ya, bahasa Arab, ya. Artinya dia bergumul sendiri sama orang Arab pada saat itu. Nah, Arab pada saat itu adalah penganut pagan Quraisy yang dimana dipimpin oleh Ibnu Ishaq, ya, yang adalah teman pamannya Muhammad itu sendiri dan juga agama yang dianut oleh Muhammad itu sendiri, ya teman-teman. Artinya gini, sebenarnya Islam itu lebih cocoknya menyempurnakan agama pagan Quraisy, gitu ya, sama-sama nama Tuhannya juga Allah, gitu ya. Terus kemudian pengembangan tawaf, cium batu, ya, mengkiblatkan Ka'bah dan sebagainya, itu kan sama dengan pagan Quraisy. Jadi sebenarnya klaim-klaim penyempurna Taurat dan Injil itu nggak ada, karena penganut Taurat dan Injil itu dikafir-kafirkan juga. Bagaimana coba? Ya, apalagi dalam Quran surat Al-Baqarah 120, sesungguhnya orang Nasrani dan orang Yahudi tidak akan senang kepada kamu Muhammad sampai kamu masuk agama mereka. Gosip itu, tau nggak? Saya berapa kali bilang, sejak kapan orang Yahudi, ya, mempromosikan agamanya kepada orang Arab dan seluruh dunia? Gak ada. Karena baru bicara nubuatan. Kitab mereka baru bicara nubuatan. Ketika kitabnya baru bicara nubuatan, belum ada kabar baik yang perlu disampaikan ke seluruh dunia. Tapi ketika sang Mesias itu sudah datang, barulah kabar baik itu disampaikan ke seluruh dunia yang kalian anggap sebagai bentuk kristenisasi. Kalian tuduh sebagai kristenisasi. Padahal kabar baik yang disebut Injil adalah kabar baik yang harusnya diberitakan ke seluruh dunia. Kemudian kalian mengklaim bahwa Muhammad adalah kabar baik, Al-Quran adalah kabar baik. Tetapi ketika kita minta buktinya, ya, kalian sudah tidak mampu untuk berkata-kata lagi. Satu-satunya jalan apa?
Ini penistaan. Ya. Di penjara, halal darah, selok, ya. Sudahlah, ya. Kita sudah melihatlah kualitasnya kayak mana ya kalian itu ya. Kalau terbukti kalian nggak punya ilmu, kalau memang punya ilmu, ayo sini masuk diskusi, buktikan bahwa klaim Islam itu bukan isapan jempol. Ya, buktikan bahwa Muhammad itu betul suci itu bukan isapan jempol. Buktikan kalau Muhammad benar-benar mengajarkan hal yang baik, kalau bukan itu isapan jempol. Buktikan kalau Islam itu agama yang paling baik, kalau bukan isapan jempol. Gitu saja kok repot, ya kan? Simple sebenarnya. Yang dibutuhkan adalah kejujuran. Tapi kalau orang senang disesatkan, menikmati penyesatan, maka ya sudah, kalau begitu jalani saja hal itu. Klaim belaka, agama klaim. Seperti biasa teman-teman, pagi-pagi seperti ini, saya nggak tahu ya di tempat teman-teman udah siang atau sudah malam atau sore, saya nggak tahu teman-teman. Seperti biasa pagi-pagi Google itu selalu menyapa kita teman-teman. Shalom, selamat siang kalimatullah. Ya biasalah ya, Google menyapa kita teman-teman. Nah, dalam kesempatan hari ini kita akan melihat informasi apa yang mau diberikan oleh Google teman-teman untuk kita bahas hari ini. Kalau saya melihat di YouTube ya teman-teman, saudara Kristen kita atau pelagut Kristen kita tanpa lagi mengupload sebuah video yang masih hangat teman-teman baru-baru ini, yaitu tentang ini teman-teman, dilarang ucapkan selamat kepada agama lain. Ini merupakan fatwa terbaru dari MUI teman-teman. Dan di Google teman-teman, setelah saya membuka, ada seorang cendekiawan Islam atau cendekiawan Muslim yang mengatakan atau yang berkomentar terhadap fatwa baru MUI ini teman-teman. Yang angkat suara dalam hal ini adalah seorang yang sangat-sangat terkenal dan tidak asing lagi buat kita semua yang ada di Indonesia. Siapa dia? Dia adalah Quraisy Shihab teman-teman. Kira-kira apa pendapat Quraisy Shihab tentang larangan untuk mengucapkan selamat kepada saudara di luar Islam ya teman-teman? Mari kita saksikan dan kita dengarkan. Kita kutip dari Insert Live teman-teman. Pendapat Quraisy Shihab soal hukum mengucapkan atau hukum ucapan salam lintas agama yang beda dari MUI. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menerbitkan fatwa baru soal memberikan ucapan hari raya agama lain. Pada fatwa itu menyebutkan seorang muslim dilarang untuk memberikan ucapan selamat hari raya kepada agama lain. Fatwa baru itu juga membahas tentang pelarangan penggunaan atribut hari raya agama lain, pemaksaan mengucapkan atau melakukan perayaan agama lain, atau tindakan yang tidak bisa diterima oleh umat beragama secara umum. Namun berbeda dengan MUI, cendekiawan ilmu Al-Quran, Quraisy Shihab memiliki penilaiannya sendiri soal hal tersebut. Bahkan kita bisa berkata, kita tidak akan berkata bolehkah atau tidak mengucapkan selamat Natal. Tapi sebenarnya bagus, kata Quraisy Shihab di YouTube Najwa Shihab pada tahun 2018 lalu. Ketika bergembira, mari kita ikut bergembira. Ketika dia bersedih, mari kita berbela sungkawa. Lanjutnya, menurut mantan Menteri Agama Indonesia itu, memberi ucapan selamat kepada agama lain tidak menjadikan seseorang muslim mengakui atau mempercayai agama tersebut. Quraisy Shihab menyebut akan lebih indah jika masyarakat dengan keragaman agama bisa hidup rukun dan harmonis. Hidup ini baru menjadi indah kalau kita hidup harmoni, gembira saat teman gembira, sedih saat teman susah, ucapnya. Tentu pendapat dari Quraisy Shihab ini mendapat banyak komentar dari para netizen kita di Indonesia. Lihatlah komentar mereka.
Inilah pendapat para netizen tentang apa yang disampaikan oleh Bapak Quraish Shihab ini, teman-teman. Bapak Quraish Shihab sepertinya seorang ulama yang kolbunya sudah tercerahkan sehingga selalu bijaksana dalam berpendapat, tidak tercampur dengan nafsu benci dan permusuhan. Berikutnya, saya kagum dengan Bapak Quraish Shihab. Perkataannya benar-benar menyejukkan. Walau ilmunya tinggi tapi penuh kerendah hatian. Saya non-muslim dan saya bisa menilai orang baik itu seperti apa, yang ilmunya relevan dengan akhlak perbuatannya. Salut dengan beliau. Berikutnya, bikin ucapan saja jadi masalah sih. Udah, intinya kita semua masing-masing ngurus diri sendiri aja. Soal toleransi, mau ucapan atau tidak, masalah dosa kita yang tanggung masing-masing, bukan MUI yang tanggung dosa kita. Itu aja kok repot. Berikutnya, yang jadi masalah itu adalah redaksi ucapannya. Kebetulan di bahasa Indonesia ucapannya mengandung unsur selamat. Mungkin perlu dipikirkan pilihan kata yang lain. Berikutnya masih dari orang yang sama, yang jadi masalah itu adalah redaksi ucapannya. Ini sama dengan yang di atas, teman-teman. Terserah elu deh Prof, fatwa MUI di atas pendapat ulama, iya kan? Nah, elu pakai deh sendiri pendapatmu, nggak ngaruh banyak sama umat Islam kebanyakan. Ngawur nih orang, yang ngawur nih pasti yang ini, teman-teman, si Robertus Witama. Kayaknya ini memang kadrun ya, teman-teman. Ente yang ngawur, kurang ilmu nih memang. Nah, ini baru benar. Kalau mengucapkan selamat hari Natal haram hukumnya, tetapi mengucapkan selamat tahun baru Masehi, bahkan ikut mendoakan dan merayakan tahun baru 1 Masehi, diharamkan ya. Itulah pendapat para netizen. Ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju. Bagaimana dengan pendapat sahabat Kalimatullah? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya secara pribadi sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Quraish Shihab ini, teman-teman. Saya setuju jika umat beragama itu harus hidup rukun dengan semua beragama lainnya. Tidak peduli dia beragama apa. Seperti kita, umat yang menganut agama Kristen, harus hidup rukun dengan semua agama yang ada di sekitar kita, baik itu Islam, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Kita semua adalah agen yang diizinkan Tuhan untuk ada di dunia ini, tentunya untuk menjadi pembawa damai. Karena Kristus datang ke dunia adalah untuk membawa damai, untuk mendamaikan Allah dengan manusia. Karena manusia sebelumnya adalah seteru Allah, karena banyak sekali dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Dosa merupakan jurang penghalang untuk kita dapat menjangkau Allah, untuk kita datang kepada Tuhan. Alkitab dengan sangat tegas mengatakan di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-18, sudah pendapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Karena kita adalah agen-agennya Tuhan, karena kita adalah rekan kerja Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sudah ditebus dan sudah diselamatkan oleh Kristus. Tugas kita adalah menjadi pembawa damai bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Kita seharusnya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Quraish Shihab tadi, bahwa kita yang adalah pembawa damai seharusnya bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan. Bahkan ketika saudara-saudara kita mengalami kesusahan, mengalami kesedihan, kita pun harus mengambil bagian dalam hal itu, karena kita semua satu bangsa, satu tanah air, dan satu negara. Saya pribadi tidak tahu apa yang dipikirkan oleh MUI saat ini dengan melarang masyarakat, dengan melarang khususnya saudara-saudara muslim kita untuk mengucapkan kata selamat
kepada setiap umat beragama. Saya pribadi sebenarnya tidak berharap diucapin selamat Natal, selamat Paskah, atau selamat apa ajalah dari saudara-saudara muslim kita. Yang saya mau katakan adalah kita satu bangsa, kita satu negara. Tidak ada salahnya jika kita saling menyapa, saling berbelasungkawa, saling bersuka cita ketika kita sedang merayakan hari kebesaran yang kita rayakan setiap tahunnya. Saya teringat teman-teman dengan perkataan seorang Habib, teman-teman. Dia mengatakan bahwa ketika umat beragama tidak bisa bersatu lagi, khususnya agama Islam tidak bisa bersatu, tidak bisa berdampingan dengan agama-agama lain, dia mengatakan, saya sebagai Habib akan memutuskan untuk murtad. Kita dengarkan teman-teman. Berita ini saya kutip dari Hops ID, teman-teman. Nah, ancam keluar dari Islam, Habib Kribo. Buat apa hidup tersiksa? Nah, kita simak ya teman-teman, apa alasannya Habib Kribo mengatakan bahwa hidupnya ketika ada di agama yang tidak bisa berdampingan dengan agama lain itu sangat tersiksa ya teman-teman. Mari kita lihat. Hops ID, sejak beberapa pekan terakhir, Habib Zain Assegaf alias Habib Kribo tengah menjadi sorotan publik sebab pernyataannya kerap kali dianggap kontroversi dan terkesan ofensif. Terbaru, Habib Kribo kembali melontarkan pernyataan tak biasa melalui kanal YouTube resminya. Dia mengatakan jika Islam merupakan ajaran keras seperti yang dibawa kaum berjenggot, maka dirinya memilih murtad atau berganti agama. Pertama-tama, dia menyindir kaum muslim yang terkesan anti dengan kelompok-kelompok dari luar. Dia menyarankan jika demikian, mengapa mereka tak tinggal saja di hutan atau di goa. Anda tinggal sendiri di sana di hutan. Anda ndak kenal non-muslim dan Anda nggak pakai produknya non-muslim. Anda nggak mau dekat dengan non-muslim, tapi semua yang di badan Anda ini semua produk mana? Produk non-muslim. Ujar Habib Kribo dikutip Hops Trending dari Suara Selasa 18 Januari 2022. Habib Kribo lantas menyinggung bahwa Nabi Muhammad saja berdagang dengan etnis Cina dan kaum Nasrani. Bukan hanya itu, menurutnya Rasulullah juga pernah meminta tolong kepada Raja Habasha yang bukan merupakan Muslim. Kalau enggak, Nabi sudah dibantai. Kok Anda enggak boleh dekat? Anda nih siapa sih bicara? Anda nih bikin gaduh Indonesia nih. Arab jenggot jidat hitam, tegasnya. Bisa dikatakan teman-teman bahwa Habib Kribo tidak memungkiri bahwa ada orang-orang dari kaum muslim, oknum-oknum dari saudara-saudara muslim kita yang mengajarkan hal-hal yang demikian, teman-teman. Kita tahu bersama para ustadz mereka juga ada yang mengatakan bahwa apa saja yang dibuat orang kafir itu haram, teman-teman. Jangan digunakan. Oleh sebab itu, Habib Kribo menegaskan, lebih baik kalian tinggal di dalam gua, di mana di sana tidak ada orang, sepi dan tidak ada gangguan sama sekali. Apakah saudara muslim mau tinggal di gua? Siapa tahu dengan masuk ke dalam gua, kalian menemukan wahyu yang baru. Habib Kribo juga sempat menyinggung soal Islam Arab yang melarang sungkem ke orang tua sebelum kembali lagi membahas larangan dekat dengan non-muslim. Beginilah, banyak mereka nih Islam Arab yang diributkan cuma Islam atribut, gak boleh sungkem, gak boleh dekat sama orang muslim, tuturnya. Wah, bisa jadi MUI ini ada oknum-oknum yang seperti yang dikatakan oleh Habib Kribo ini, teman-teman, yang disibukkan adalah
tentang atribut-atribut, padahal mereka nggak tahu atribut-atribut yang digunakan sebenarnya adalah buatan non-muslim, teman-teman. Lebih jauh dia mengatakan seandainya gambaran Islam demikian kerasnya, maka dia memilih untuk murtad. Nah, inilah teman-teman yang saya katakan tadi bahwa Habib Kribo sempat mengatakan ingin murtad jika saudara-saudara muslim tidak bisa lagi berdampingan dengan umat beragama lainnya, teman-teman. Kalau memang ini Islam, gak boleh dekat, saya keluar dari Islam. Nah, buat apa hidup tersiksa? Kok agama mempersempit saya hidup? Lah, di dunia ini gak hanya muslim, non-muslim lebih besar kalau emang agama ini, kata Habib Kribo. Nah, kita telah menyimak bersama-sama teman-teman bahwa Quraisy Shihab dan juga Habib Kribo sepertinya tidak setuju dengan fatwa baru yang diberikan oleh MUI ini, teman-teman. Karena kita tinggal di Indonesia, hidup di Indonesia, kita hidup dengan banyak sekali suku, banyak sekali agama, dan banyak sekali adat istiadat, teman-teman, yang mestinya kita sebagai warga negara Indonesia harus saling menghormati, teman-teman. Jika seperti yang dikatakan oleh Habib Kribo, kita sudah tidak bisa hidup rukun dengan agama lain, sudah tidak bisa hidup berdampingan dengan agama lain, Habib Kribo secara pribadi pasti akan murtad, teman-teman. Dan yang terakhir, teman-teman, kalau kita melihat apa yang dikatakan Habib Kribo tadi, ternyata ada oknum-oknum ustadz yang seakan-akan menceramahkan sebuah kebenaran, tetapi pada kenyataannya mereka hanya memprovokasi, teman-teman. Nah, dalam hal ini juga Quraisy Shihab ingin mengatakan kepada setiap saudara-saudara muslim dan kepada umat beragama di Indonesia bahwa kita tidak boleh salah memilih penceramah atau pengkhotbah, teman-teman. Mari kita lihat. Kita kutip dalil liputan 6, teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kiai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah, teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki, teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi, teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan, teman-teman. Di era modern ini, ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah, ini ternyata sebuah fenomena nih, teman-teman. Berarti sudah sering terjadi nih, teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Najwa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan,
Hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisyah menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisyah menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisyah ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisyah. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan kepada sahabat-sahabat Kalimatullah semua pada kesempatan hari ini. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi informasi yang dapat menambah wawasan kita semua. Bagi saudara-saudara muslim saya, kalian jangan sampai salah memilih ustadz, karena ustadz yang berilmu itu pasti tidak akan pernah memaki-maki, marah-marah, atau menjelekkan agama orang lain ketika ia berceramah. Dan berikutnya teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Habibmu tadi ya, saudara-saudara muslimku, jika kalian sudah tidak bisa berdampingan, tidak bisa hidup rukun dengan agama-agama lain, seperti yang dikatakan oleh Habibmu, silahkan murtad dan tinggalkan agama yang selalu mengajarkan sesuatu yang tidak baik itu. Lebih baik tinggal di gua saja daripada kalian tidak bisa hidup dengan agama lain. Sekian video saya hari ini. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.